Baiklah, kita lanjut teman-teman. Di sini kita akan lanjut ke soal ke-16. Di sini kita langsung saja soal yang ke-16. Apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan, nah di sini kuncinya melatih keterampilan, menyajikan laporan dengan presentasi tentang makna kebinekaan dalam masyarakat. Maka instrumen penilaian yang tepat adalah, nah, di sini keterampilan menyajikan laporan dengan presentasi. Maka kata kuncinya kita harus pahami di sini. Tinggal kita pilih jawaban, melakukan pengamatan. Nah, kalau melakukan pengamatan tidak mungkin. Membuat rubrik penilaian laporan. Nah, tidak mungkin. Membuat rubrik penilaian presentasi. Nah, ini ada pengenanya, laporan dengan presentasi. Kata kuncinya di sini presentasi. Kemudian yang D, melakukan wawancara. Tidak mungkin kita akan melakukan wawancara. Karena di sini adalah tentang laporan. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi. Tidak, ini bukan diskusi. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah membuat rubrik penilaian presentasi. Itu adalah instrumen penilaian yang kita bisa buat. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal 17. Bunyi soalnya sini adalah Bu Ani, guru bahasa Indonesia SD kelas 3, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks. Nah, di sini jadi ada informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang tepat adalah. Nah, kata kuncinya di sini kita bisa lihat informasi penting dari teks yang dibaca. Jadi kita tinggal pilih apakah tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. Ya, ini bagus nih. Tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. Yang kedua, tes kinerja. Tidak mungkin kita akan melakukan tes kinerja. Proyek. Nah, apalagi proyek tidak mungkin karena di sini adalah kita ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam menanggapi informasi penting. Tidak mungkin kinerja, tidak mungkin proyek, apalagi portofolio. Penugasan dengan memberikan tugas pada peserta didik untuk mencatat informasi dari teks yang dibaca. Ini juga kurang pas penugasan. Maka rancangan asesmen itu adalah ya tes tulis. Di sini tes tulis dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait yang dibaca. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal 18. Pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru yang dari tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hari ini adalah mengenal kata yang berawalan H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video lagu anak-anak yang memuat kata hati-hati. Setelah itu, peserta didik belajar mengeja kata hati-hati dan dilanjutkan dengan melafalkan huruf H dengan benar. Selesai berlatih melafalkan, guru menampilkan gambar binatang yang berawalan H. Peserta didik secara bergantian menyebutkan nama binatang sesuai gambar yang ditunjuk. Nah, di sini ada kata bergantian. Peserta didik kemudian mendapat penugasan mencatat benda di sekitar yang berawalan H. Jadi di sini sangat runtut dan sangat kontekstual pembelajarannya. Jadi ini bisa kita lihat di pilihan. Yang paling tepat adalah yang A, pengetahuan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Oke, bagus. Materi yang disusun mulai dari hal konkret dan berdasarkan pengalaman kontekstual. Nah, di sini ada pengalaman langsung kontekstual, berarti yang paling tepat di sini kayaknya B. Coba kita cari dulu yang lain. Peserta didik diminta untuk mengamati terlebih dahulu. Tidak mungkin ya, ini jauh. Yang D, pembelajaran mengeja dihubungkan dengan kemampuan membaca awal anak-anak. Ya, ini tidak mungkin juga, kurang pas. Yang terakhir, kegiatan belajar didukung dengan audio, visual, dan ilustrasi. Audio, video, dan ilustrasi untuk memudahkan anak. Ya, ini juga tidak, kurang pas untuk diterapkan. Jadi di sini ada kata
kunci tadi kontekstual ya. Ini pengamatan langsung atau pembelajaran langsung secara kontekstual. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang B. Materi yang disusun mulai dari hal konkret tadi dan berdasarkan pengalaman kontekstual. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Soal ke-19. Bu Intan, guru kelas 3 SD Sukamakmur, menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran untuk ranah sikap yang relevan dengan materi tersebut adalah, nah di sini ada kata kunci nih, tujuan pembelajaran untuk ranah sikap. Ranah sikap itu biasanya kalau di pilihan itu punya kata kunci menunjukkan. Tinggal diingat, ranah sikap itu pasti ada kata kunci menunjukkan. Jadi kita tinggal cari yang A, melalui kegiatan pemahaman peserta didik dapat menganalisis. Ini menganalisis salah ini. Ini sudah ranah kritis atau tingkat kognitif kritis. Melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menyajikan. Nah, ini juga bukan. Melalui pengamatan lingkungan sekitar peserta didik dapat menunjukkan. Nah, ini menunjukkan sikap sesuai dengan tujuan. Ini ranah sikap berarti menunjukkan sikap saling menghargai sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jawaban yang paling tepat ini. Kita coba cek yang lain. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan. Tak mungkin ya, menjelaskan ini. Yang D atau yang terakhir, melalui media gambar peserta didik dapat menganalisis. Ini juga menganalisis salah. Jadi yang paling tepat adalah seperti yang saya bilang tadi, jika ranah sikap itu pasti berhubungan dengan kata menunjukkan. Apalagi di sini diperjelas menunjukkan sikap. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, kita lanjut. Elemen fase B yakni mendeskripsikan. Nah, ini mendeskripsikan ini atau membuat sebuah uraian, mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang relevan dengan isi elemen tersebut adalah, nah, mendeskripsikan. Ini kata kunci. Jadi bisa kita pilih nanti kata menguraikan. Nah, kita pilih peserta didik mampu menguraikan. Nah, ini menguraikan macam-macam seni tari di Indonesia. Ini bagus ini. Coba kita cek yang lain. Peserta didik mampu membandingkan. Nah, tidak mungkin kita bandingkan. Terlalu mudah kalau membandingkan. Peserta didik mampu menggambar keragaman. Menggambar bukan, karena di sini kita mendeskripsikan ini, bukan menggambar. Peserta didik mampu menciptakan, bukan juga, karena di sini mendeskripsikan. Peserta didik mampu memberikan sikap, bukan juga. Jadi yang paling tepat itu adalah mendeskripsikan, itu berkaitan dengan kata kunci menguraikan. Maka jawaban di sini adalah yang A, yang paling tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-21. Ibu Neni, seorang guru di SD Bagimu Negeriku. Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap. Nah, lagi-lagi ranah sikap ini. Maka kalau ranah sikap, ingat kata menunjukkan. Oke, tinggal kita pilih di sini. Mana pilihan yang ada kata menunjukkan. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang hubungan antara satu sila Pancasila dengan sila yang lain. Nah, melalui kelompok diskusi, apalagi diskusi ini bukan ya, bukan ranah sih. Terutama di sini menyimpulkan, bukan. Peserta didik mampu menunjukkan, menghargai. Nah, kalau menghargai ini kan sebuah istilahnya sikap ini. Salah satu sikap saling menghargai, berarti ini benar ya. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat laporan tentang arti laporan. Ini kata kuncinya sudah jauh beda ini, bukan ya.
Peserta didik yang berikutnya, peserta didik dapat membuat laporan tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan melalui penulisan. Nah, ini salah juga ini. Kemudian yang berikutnya, peserta didik dapat menunjukkan perilaku. Nah, perilaku ini kan sebuah sikap juga. Maka ini juga jawaban yang benar ini. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang 2 dan 5. Karena hanya 2 dan 5 yang menunjukkan. Menunjukkan. Ini menghargai itu sebuah sikap, perilaku mandiri juga sebuah sikap. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang 2 dan 5. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, soal ke-22. Seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemennya UUD Negeri Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan disampaikan pada elemen ini adalah hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah. Oke, di rumah dan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, tindakan yang dilakukan oleh guru adalah, ini tindakan proyek. Yang pertama, memilih proyek yang relevan dengan tahap perkembangan dan minat peserta didik. Ini pilihannya bagus. Kita pilih yang lain, kita baca. Menilai proyek berdasarkan pada kesamaan hasil. Nah, ini salah ini. Kesamaan hasil. Yang ketiga, memberikan proyek yang didasarkan pada keinginan. Tidak mungkin kita mengikuti keinginan, bukan ya. Memberikan proyek yang didasarkan pada lembar kerja peserta didik yang telah ditetapkan. Ini juga bukan ya. Melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan peserta didik. Tidak mungkin siswa yang menetapkan. Ini juga bukan. Berarti yang bagus itu adalah yang A dan B. Yang A ini memilih proyek yang relevan. Ini berarti yang relevan itu terhadap kemampuan atau tentang pengalaman peserta didik nantinya. Menilai proyek berdasarkan pada kesamaan hasil. Ini yang membedakan. Kesamaan hasil ini tidak kurang pas. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A. Itu. Kita lanjut soal berikut. Pak Putra, guru kelas 4 di SD Antasari, akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini kata kuncinya berpusat pada peserta didik. Di kelas Pak Putra terdapat 2 golongan gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori dan kinestetik. Untuk memfasilitasi semua peserta didik dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya. Di sini ada 2 gaya belajar, auditori dan kinestetik. Maka pengembangan materi kita akan coba pilih. Yang A, memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didik. Ya, ini kurang pas ini. Yang kedua, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik. Kurang juga karena ini berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat pada peserta didik. Ini juga bukan, kurang pas. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, ini bagus ini. Yang terakhir, memastikan penyampaian materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Bukan. Yang paling pas itu adalah memenuhi berbagai gaya belajar. Karena memang di sini terdiri kata kunci tadi ada 2 golongan gaya belajar. Maka harus memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik. Dan guru harus kreatif membuat pembelajaran lebih menarik. Jawabannya adalah yang D. Soal berikut yaitu yang ke-24. Seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA untuk peserta didik kelas 5 SD dengan latar belakang kebutuhan belajar yang berbeda. Peserta didik A memiliki minat dalam sains alam, sementara peserta didik B lebih tertarik pada aspek lingkungan. Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar kedua peserta didik ini adalah ada 2 gaya belajar. Yang pertama, mengabaikan minat peserta didik. Nah, kalau mengabaikan itu seolah-olah tidak punya tanggung jawab, salah ya. Yang kedua, menyediakan modul terpisah untuk peserta didik A dan B. Ini bagus, tapi kayaknya kurang pas. Kita coba cari yang lain.
mengintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul pembelajaran. Nah, ini bagus ini. Mengintegrasikan ini sudah mewakili, sangat bagus sekali ini. Yang A, meminta peserta didik A untuk mengajari. Nah, ini juga bukan ini. Yang terakhir, mengurangi tingkat kesulitan materi agar sesuai untuk kedua peserta didik. Nah, bukan kita mengurangi ya, malah kita akan menambah sebenarnya. Tapi yang paling pas di sini adalah mengintegrasikan konsep sains alam. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Soal ke-25. Bu Novita yang akan mengajarkan materi IPA di kelas 5 SD menghadapi kelas dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar berbeda. Nah, di sini juga gaya belajar berbeda nih. Tony lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan. Sekar lebih memahami melalui visualisasi, dan Jajat belajar lebih baik dengan melakukan eksperimen langsung. Sebagai seorang guru SD, bagaimana cara guru supaya dapat mengembangkan konten pembelajaran IPA SD yang dapat memfasilitasi ketiga gaya belajar peserta didik tersebut? Jadi konten ini di sini artinya materi ya. Oke, kita akan coba ada 3 gaya belajar tadi, yang melalui penjelasan, kemudian ada yang visualisasi, dan ada yang lebih ke eksperimen langsung. Kita akan coba pilih mana yang tepat. Memberikan penjelasan lisan dengan detail, bagus juga. Menggunakan gambar dan diagram tanpa penjelasan. Nah, di sini ada tanpa, berarti kurang pas. Menjadikan LKPD untuk melakukan eksperimen dengan memanfaatkan media audio dan visual. Oke, di sini media mendengarkan dan visual sudah terbentuk di sini, sudah tercover, artinya visual dan audio, berarti ini benar. Mengintegrasikan, nah mengintegrasikan ini sudah mewakili, jelas sekali jawabannya. Mengintegrasikan penjelasan lisan, visual, dan eksperimen, tergabung ketiga-tiganya, berarti ini benar. Kemudian yang terakhir, memberikan tugas tulis panjang kepada siswa sebagai metode. Ini tulis panjang ini kayaknya akan membosankan, jadi tidak pas. Oke, jawaban yang paling pas itu ada 2 di sini. Yaitu pilihan ketiga dan keempat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut adalah, nah di sini kuncinya adalah mengatasi anak yang mengalami ketertinggalan di sini. Maka yang harus kita lakukan adalah sebenarnya remedial. Oke, remedial, kita cari kata remedial. Pengayaan, percepatan, tidak mungkin percepatan karena ini ketertinggalan. Pemadatan, tidak mungkin lagi pemadatan karena ini ketertinggalan. Pemodelan juga tidak, komunikatif juga tidak. Oke, yang pas di sini adalah pengayaan. Nah, di sini pengayaan ini sebenarnya harus remedial, tapi mungkin di sini persamaan, ini persamaan makna ya, bukan persamaan arti. Pengayaan di sini artinya mungkin adalah membimbing lebih khusus lagi tentang bagi anak-anak yang mengalami ketertinggalan. Jadi jawaban yang pas di sini adalah pengayaan. Tapi seandainya nanti pengayaan ini tidak ada, kemudian diganti dengan kata remedial, itu remedial berarti yang menjadi pilihannya. Tapi kalau kata remedial yang tidak ada, maka jawabannya itu adalah pengayaan, karena pengayaan dan remedial itu memiliki makna yang sama dalam pembelajaran. Oke, pengayaan bagi yang tertinggal juga boleh. Selama ini kan kita paham tentang pengayaan itu bagi yang sudah paham materi, tapi sebenarnya yang masih ketertinggalan juga dinamakan pengayaan atau kita bimbing khusus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam satu kelas terdapat 3 peserta didik dengan kebutuhan khusus, ya ini tunanetra. Tunanetra berarti yang pendengaran ini ya, tentang pendengaran. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan oleh guru kelas tersebut dalam hal konten belajar, atau konten itu materi ya, materi belajar. Yakni yang pertama, menjadikan materi berupa audiobook
untuk ketiga anak tersebut. Audiobook ini kan tentang tunanetra, pendengaran, tidak mungkin kita memberikan audiobook. Kurang jelas nanti yang dia dengar dengan audiobook. Yang kedua, membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka. Nah, ini baru bisa nih, benar ya. Kita format huruf yang dapat dibaca oleh mereka. Berikutnya, menggunakan media pembelajaran yang berasal dari luar. Nah, ini kurang pas ini. Berikutnya, yang keempat, memindahkan materi pada aplikasi yang dapat diakses oleh ketiga anak tersebut. Nah, ini benar ini. Memindahkan materi pada aplikasi. Jadi, aplikasi yang bisa dibaca atau yang bisa didengarkan menggunakan handset atau earphone nanti, yang bisa diakses oleh ketiga anak tersebut. Ini benar ya. Ketiga, memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada tiga anak tersebut, kemudian melaksanakan pembelajaran untuk yang lain. Nah, kurang pas juga ini. Jadi yang paling pas itu adalah 2 dan 4. Oke, lanjut. Seorang guru IPA kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi dengan tujuan merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Dalam konteks penggunaan teknologi dalam pelajaran, rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar adalah. Jadi ini tentang teknologi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan. Nah, ini bukan teknologi kalau kayak gini. Yang kedua, menggunakan aplikasi papan virtual. Nah, ini yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Nah, ini sudah IT nih, teknologi maju nih. Berarti ini bagus. Yang ketiga, menonton video di sosial media dan menyalin ke buku tulis. Nah, masih ada kata menyalin buku tulis nih, kurang pas ya. Kurang, istilahnya teknologinya kurang maju berarti. Yang keempat, atau yang D, mencetak semua materi pembelajaran dalam bentuk PDF untuk dibaca secara fisik. Apalagi ini kurang ini. Yang berikut, menyimpan semua materi di layanan penyimpanan daring dan menyampaikan tautannya pada siswa. Kurang pas juga, hanya tautan yang akan dibagi. Maka jawaban paling pas adalah menggunakan aplikasi papan virtual, yang B. Baik, kita lanjut ke soal berikut, yaitu soal ke-29. Sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Indikator soal dengan level kognitif C4. C4 ini ya level kognitif, ya kata kuncinya menganalisis nanti, yang dapat disusun oleh guru untuk mengukur ketercapaian konten atau materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan dalam modul IPAS tersebut adalah peserta didik dapat. Ingat, ini KKO, kata kerja operasional. C4 itu kalau itu kata kuncinya menganalisis, berarti kita cari aja yang menganalisis. Menggambar tumbuhan, tidak mungkin. Menyebutkan, nah C1. Menganalisis, nah ini dia menganalisis. Yang D, menanam tumbuhan, tidak mungkin. Yang ketiga, menulis, bukan. Jadi yang paling pas adalah menganalisis, karena di sini ranah kognitif C4 ya. Oke, kita lanjut soal ke-30. Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar peserta didik level SD kelas 5, Bu Indah memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional dalam desain pembelajaran IPA materi rantai makanan. Ingat, rantai makanan itu berarti makan dimakan. Oke? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap jenis permainan tradisional yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran tersebut. Oke? Kita analisa. Permainan tradisional dakon, congklak. Nah, congklak itu bukan makan dimakan. Bukan makan dimakan ya, berarti salah.
Ular naga, permainan ular naga ini ya berarti ini saling makan memakan ya, berarti benar ya. Permainan benteng kan saling iya ini saling makan juga ini, mengintegrasikan, makan dimakan juga ini, berarti benar ya. Permainan bekel, bekel ya tidak, ya, bukan ya, hanya kita ambil-ambil saja kalau bekel, bukan makan memakan. Permainan lompat karet, apalagi lompat karet ya, bukan. Ini berarti salah. Nanti jawaban yang benar adalah yang ular naga dan permainan bentengan untuk rantai makanan atau materi rantai makanan. Kalau permainan tradisional dakon atau congklak bukan, permainan bekel juga bukan, permainan lompat karet juga bukan, makan dimakan. Oke, konsepnya di sini adalah makan dimakan.